Bab 86. Sanum memperlihatkan postingan akun fans Gaza yang memposting ulang foto Gaza pakai koko, peci dan sarung. Sebelah alis Gaza naik. Kenapa dengan fotonya? Semua komentar isinya cewek. Muji kamu. Gak Instagram, gak WhatsApp. Kamu semua, mereka suka lihat kamu gini. Katanya makin bardamage. Terus mereka makin jatuh cinta sama kamu. Gaza menahan senyum. Bocil ini cemburu. Sanum mengangguk dengan cemberut. Kenapa sih mereka idola banget sama kamu? Jangan kesal bay. Enggak. Sanum mana kesal. Sanum bete aja. Gaza terkekeh. Apa aku posting saja foto kamu dan bilang kamu istri aku? Sanum membulatkan matanya. Mas. Yang benar aja. Demi biar kamu gak cemburu, Gaza menarik gemas pipi Sanum. Sanum mau, tapi belum saatnya mas. Setelah kelulusan, mas harus posting foto Sanum biar mereka tahu kamu udah ada yang punya. Baiklah istri. Gaza senyum-senyum. Senang sekali melihat Sanum cemburu. Tapi jangan foto wajah Sanum deh mas. Gak kelihatan mata ya, walaupun pakai cadar. Kenapa gitu Sanum gak mau ada yang lihat Sanum lama-lama di foto itu. Walaupun hanya mata. Terus mas postingannya gak usah deh di feed, status Instagram aja, terus 1 jam aja. Kagum. Tentu saja. Ketika para wanita berlomba-lomba memperlihatkan diri mereka di sosial media dengan segala perhiasan dan gata fashion mereka, Sanum malah enggan terlihat walau mata saja. 47. Gaza mengangguk setuju. Dia juga tidak terima jika laki-laki di luar sana menatap mata istrinya dari sebuah foto. Walaupun tertutup, pikiran mereka bisa berfantasi jauh. Sebagai laki-laki Gaza tahu betul itu. Baiklah sayang. Dilaksanakan. Sanum tersenyum. Sanum jadi gak sabar kita lulus. Biar orang-orang tahu kamu milik aku. Biar orang-orang juga tahu Sanum beruntung miliki Mas Gaza. Gak, mereka akan tahu bahwa Gaza Leonard Darmendra lebih beruntung dapatin kamu sayang. Pipi Sanum memerah. Sanum bisa terbang kalau Mas muji gitu. Terbang aja. Aku akan bahagia melihat kamu bahagia bay. Mas pintar gombal. Hanya untuk kamu, jawab Gaza mengedipkan sebelah matanya. Keduanya sama-sama tersenyum. Bay. Ya mas. Kamu tahu, aku suka mendengar suara kamu saat membaca Al-Quran. Mas mau dengar Sanum mengaji? Ya. Aku suka. Sanum tersenyum lebar. Dia mengangguk. Sanum akan lakukan. Kemudian dari mulutnya, dia mulai melantunkan ayat suci Al-Quran yang dia sanumel. Tangannya senantiasa mengusap lembut rambut Gaza. Sedang cowok itu memejamkan mata menikmati. Hatinya terasa damai dan tenang kembali. Pertama kalinya Selin merasa ragu untuk sekolah. Sejak Arfan mengungkap perasaannya semalam, dia benar-benar dibuat canggung.
Di satu sisi dia tiba-tiba ingin menghindar tapi Selin tidak bisa melakukan itu. Pagi-pagi sekali Arfan sudah datang menjemput. Mereka tidak banyak bicara seperti biasa. Selin banyak diam, dia tengah berperang dengan pikiran dan perasaannya. Dia bahkan tidak bisa tidur karena memikirkan hal tersebut. Arfan jauh terlihat santai. Entahlah atau perasaan Selin saja. Atau jangan-jangan Arfan juga merasa canggung setelah menyatakan perasaannya. Selin penasaran kenapa Arfan suka dia. Sejak kapan? Dia mengulas mereka yareng dekat sejak Selin bergabung duduk di meja Aksio bersama Sanum. Sejak saat itu dia memang sering ngobrol dan chattingan dengan Arfan. Arfan yang mengajaknya mengobrol dahulu ketika anak Aksio lain tidak terlalu peduli. Beberapa kali Arfan mengajaknya keluar dan antar jemput dia. Arfan mampir ke rumah, kenal mamanya dan laki-laki itu juga memperkenalkan dia pada keluarganya. 48. Selin memejamkan mata dan mengetuk dahinya. Kenapa dia tidak menyadari itu semua? Arfan khawatir kala dia tidak makan. Waktu dia berbohong sakit saat di ulang tahun Galan dan segala perhatiannya, yang juga semalam. Tidak. Arfan perhatian padanya bukan hanya karena teman, tapi ada perasaan yang dia pendam. Gue harus apa? Selin dilema. Jika menolak bagaimana reaksi Arfan? Apakah cowok itu akan membencinya atau malah menerima saja? Bodoh amat, gue pusing. Selin memijit pelipisnya. Karena ini dia kurang tidur dan telat bangun. Sekarang otaknya juga tidak berhenti memikirkan Arfan. Seharusnya gue fokus ujian kelulusan aja, gumamnya. Tapi Arfan butuh jawaban sekarang atau besok. Selin melangkah di lorong-lorong sekolah. Kala melintas, dia melebarkan mata melihat Arfan jauh di depan sana bersama Lukas berjalan. Panik, Selin seketika bersembunyi di balik dinding. Dia menghela nafas lega dan menepuk dadanya. Hampir. Dia mengintip sedikit ke belakang. Arfan kian dekat untuk melintasi lorong. Selin menyembunyikan lagi kepalanya. Tunggu. Kenapa gue jadi sembunyi sih? Herannya. Dia mengetuk kepalanya. Ah ya, gue belum punya jawaban kalau Arfan tanya, gumamnya sendiri. Ternyata gini ditembak cowok yang gak kita suka. Mana gue orangnya gak enakan. Selin merutuki diri. Begitu Arfan dan Lukas hilang dari pandangan dia baru keluar dengan lega. Aneh banget gue ngindar dari Arfan, gumamnya. Dia menatap punggung lebar Arfan yang menjauh. Selin menuruni tangga kemudian melangkah ke perpustakaan di seberang sana. Dia hanya ingin bersembunyi di perpustakaan. Lo nggak apa-apa. Perhatian Selin teralih ke lorong lain. Langkahnya sontak terhenti melihat Galan yang berjongkok di samping Laura. Entah apa yang terjadi. Laura memegang kepalanya dan menggeleng. Cewek itu terlihat lemas lalu darah keluar dari hidungnya. Laura. Galan dengan cepat mengendong tubuh Laura dan berlari panik. Mata Selin menemerah, dadanya sesak. Galan milik Laura. Dia menatap nanar punggung Galan yang menjauh ke UKS. Selin memalingkan wajah. Matanya berkaca. Dia memasakkan senyum.
Gak salah dia khawatir. Mereka mau tunangan, gumamnya, tapi cairan bening malah jatuh ke pipinya. Selin buru-buru menyeka dan berjalan cepat. Langkahnya yang hendak ke perpustakaan berbelok ke taman samping yang sepi. Di sana dia duduk, di atas bangku panjang bawah pohon. Menangis dalam diam mengasihi perasaan sepihaknya. 49. Cengeng Losel. Mencintai diam-diam berarti siap menahan sakit diam-diam, ucapnya terkekeh. Dia mengipas matanya. Lagian lo sih berharap kejauhan. Makanya kalau suka jangan berlebihan. Tuh kan gak denger kata Sanum. Sakit ya tanggung sendiri. Selin terdiam, dia menunduk dan menepuk dadanya yang sesak. Tapi sakit banget, ucapnya terisak. Kenapa gue harus suka Galan sih? Kenapa gue harus berharap lebih? Kenapa gue gak berhenti dari dulu menyukai Galan? Kalau gue berhenti, hati gue akan baik-baik aja. Gue gak akan galau gini, lirihnya terisak. Selin menutup wajahnya. Gue suka lo, Sel. Arfan. Selin terisak lagi. Dia mencintai Galan dalam diam. Tapi yang mencintainya malah Arfan. Haruskah dia terima Arfan, menerima seseorang yang mencintainya? Bukakanlah lebih baik bersama dengan orang yang mencintai kita. Apa dia terima Arfan untuk move on dari Galan? Dengan begitu Selin tidak akan merasa terlalu sakit lagi. Pasca lulus toh Galan dan Laura akan tunangan. Bolehkah begitu, menerima Arfan untuk mengakhiri perasaan sepihaknya? Sel, kenapa nangis? Lo gak apa-apa. Selin kaget karena Arfan berlari ke arahnya. Begitu mendengar bel sekolah, Selin beranjak dari taman ke kamar mandi. Dia mencuci wajahnya tapi matanya malah bengkak. Selin lagi pula kenapa dia harus menangisi Galan di sekolah sih? Masih ada beberapa jam sebelum pulang. Semua orang akan tahu dia sedang galau-galau begini. Kenapa? Selin membeku kala dua tangan Arfan memegang bahunya, sorot khawatir itu begitu kentara. Lo sakit. Punggung tangan Arfan beralih ke dahi Selin. Ada yang buat lo nangis? Tanya Arfan lagi kala tidak merasakan panas di kulit Selin. Mata Selin berkaca-kaca. Arfan kenapa sepeduli itu padanya? Selin menggeleng. Dia mendongak mencegah air matanya yang ingin jatuh lagi. Apa karena dia hari ini lagi PMS makanya sangat sensitif? Kenapa hari ini dia cengeng sekali sih? Arfan, ada kacamata hitam. Gue ada. Arfan merogoh sakunya dan memasangkan untuk Selin. Kini mata sembab itu tertutupi. Tapi hidungnya masih merah. Selin tersenyum kecil. Makasih. Gue malu dilihat nangis. Apa yang buat lo nangis sampai sesembab itu? 50. Mungkin karena gue PMS, bawaannya pengen nangis. Perut lo kram. Gue antar ke UKS. Istirahat ya. Selin menahan gejolak di dadanya akan perhatian itu. Di balik kacamata hitam itu dia menatap lekat Arfan. Arfan. Kenapa? Bilang aja.
Gue mau jadi pacar lo. Arfan membeku. Dia sampai melebarkan mata kaget. Perlahan rasa kaget itu sirna berganti senyuman bahagia. Arfan menarik Selin dalam pelukannya. Makasih. Selin tersenyum sesaat sebelum dia dilanda perang batin. Benarkan yang dia lakukan. Dia merasakan kebahagiaan Arfan. Aura bahagianya begitu menguar. Arfan, lo sebahagia itu. Kita ngapain di sini Arfan? Kamu akan tahu, Sel. Sepulang sekolah, Arfan membawanya ke sebuah kafe. Selin heran karena sudah ramai anak-anak Aksio di sana. Ada Sanum juga. Ada acara Aksio. Ayo ikut aku. Arfan mengenggam tangannya masuk ke dalam. Sejak jadian, Arfan langsung memanggil dengan aku kamu, sedang Selin masih patah-patah. Dia tidak terbiasa dan lagi pula ini pacaran pertamanya. Mana dia paham. Saat pertama kali Arfan memanggil dirinya aku kamu, Selin sempat geli sendiri. Assalamualaikum. Salam mereka membuat perhatian seisi kafe itu teralih. Kafe itu hanya diisi mereka, sudah di-booking. Mereka gagal fokus pada genggaman tangan keduanya. Arfan tampak bahagia sedang Selin hendak menarik tangannya begitu dilihati. Pandangan beralih kala tatapan Galan juga padanya. Anak-anak Aksio yang lain tersenyum menggoda. Sedang Sanum yang duduk di sebelah Gaza menatap kecewa ketika Selin membiarkan tangannya digenggam begitu saja. Mereka bukan mahram. Arfan menarik kursi untuk Selin. Selin tersenyum kecil dan duduk. Dia tersenyum canggung akan tatapan teman-teman Arfan. Gue rasa Arfan ada berita bagus, ucap Lukas pada Bagas. Apa ini saatnya gue dapat PS? Jadi alasan lo ngumpulin dan traktir kita Van? Gaza menatap Arfan penuh tanya. Apalagi? Semalam dia bikin SG foto Selin, sahut Theo. Dan postingan feed terbaru, lanjut yang lain. 51. Benar semalam SG di bioskop itu ramai dan jadi perbincangan. Yang sebelumnya hangat memuji Gaza dengan baju kokoknya kini teralihkan dengan SG Arfan. Karena itu pertama kalinya Arfan posting cewek di status Instagramnya. Selain itu Arfan 1 jam lalu memposting foto Selin dan membuat caption, "Si say yes." Dengan emot love. Gue cium bau-bau jadian, goda yang lain. Gak ada pertemanan di antara cowok-cewek. Salah satunya pasti menyimpan perasaan, sambung anggota yang lain. Arfan tertawa kecil, dia berdiri di samping Selin dan belum duduk. Senyumnya terus mengambang. Sedang satu tangannya merangkul pundak Selin. Gue mau umumin sesuatu sama kalian. Kalian jadian. Iya, gue sama Selin jadian, angguknya langsung. Sorak-sorak memenuhi ruangan tersebut. Anak-anak Aksio bersiul menggoda, mereka turut berbahagia. Meminta pajak jadian dan menggoda Arfan. Tapi di sana ada dua pasang mata dengan tatapan berbeda. Selin memaksakan senyum dan meremas tangannya di atas paha, dia mengedarkan pandangan pada mereka hingga tidak sengaja menatap mata Galan. Ekspresi yang datar dan tatapan dingin. Buru-buru Selin mengalihkan pandang. Dia menatap Sanum,
dan di sana sorot kecewa itu dia lihat. Celine menggigit bibir bagian bawahnya gelisah. Sanum pasti kecewa. Sahabatnya itu selalu mewanti-wanti agar dia tidak pacaran dan kini. Celine menunduk. Maafin gue, Sanum. 52. Kamu beneran pacaran sama Arfan, Sel? Tanya Sanum hati-hati. Dia menatap Celine yang kini berdiri di hadapannya. Mereka tengah mengobrol sesaat dan menepi di bagian kafe lain. Celine mendongak dan mengangguk pelan. Sorry.